Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran kali ini, yaitu kita akan membahas tentang ikatan kimia. Pada materi sebelumnya kita telah berbicara tentang sistem periodik unsur, di mana pada materi tersebut kita telah membicarakan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron nanti itu akan kita gunakan dalam ikatan kimia. Kemudian, indikator yang harus kalian capai pada materi ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. Kemudian yang kedua, menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, yaitu aturan duplet dan aturan oktet. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya ikatan ion, kovalen dan kovalen koordinasi pada beberapa contoh senyawa sederhana. Kemudian yang keempat, memprediksi jenis ikatan yang terjadi pada berbagai senyawa dan membandingkan sifat fisiknya. Jadi ada 4 indikator untuk mengetahui bahwa kalian telah menguasai materi ini. Kemudian yang berikutnya, kalian bandingkan. Nah, di sini nanti akan ada 2 gambar. Ini adalah gambar yang pertama, kemudian ini adalah gambar yang kedua. Nah, dari kedua gambar ini, kalian diminta mana yang lebih stabil. Pada gambar yang pertama, ini tampak seorang yang sendirian. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, di sini adalah 2 orang yang duduk di sebuah bangku. Nah, kalau pertanyaannya berkaitan dengan stabil atau tidaknya, maka gambar yang pertama ini tidak stabil. Kenapa? Karena tingkat kejenuhannya tinggi. Nah, di sini ada ketulisan. Tidak enak. Kenapa? Karena dia sendiri, tidak punya teman. Kalau mau curhat, tidak ada yang mendengarkan. Kemudian kalau di gambar ini, ini duduk di sebuah bangku, kemudian mereka bisa saling berbicara, kemudian saling share. Nah, ini dikatakan lebih stabil. Kenapa? Ketika dia berbicara, maka ada lawan bicaranya. Lah, ini sebenarnya sama. Di dalam kimia pun kita menemukan hal yang seperti ini. Nah, kestabilan itu nanti akan tampak pada ikatan kimia. Sekarang perhatikan untuk yang berikutnya. Di dalam kimia, kestabilan itu akan terlihat pada konfigurasi gas mulia. Ini adalah untuk golongan 8A. Unsur-unsurnya apa saja? Nah, di sini ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, ini masing-masing memiliki nomor atom. Untuk He punya nomor atom 2, kemudian Ne ini 10, kemudian ini Ar 18, kemudian ini 36, kemudian Xe itu 54, kemudian Rn itu 86. Nah, dari nomor atom ini nanti kita bisa menuliskan konfigurasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ini kenapa 2? Nah, 2 ini berlaku sebagai kulit pertama dan kulit terakhir, karena memang nomor atomnya hanya 2. Kemudian untuk Ne, ini kulit terakhirnya atau elektron valensinya berjumlah 8. Ar pun sama 8, kemudian Kr juga sama 8, ini Nxe juga 8. Nah, elektron terakhir yang berjumlah 2, ini kita kenal dengan istilah duplet. Nah, kemudian yang berjumlah 8, ini kita kenal dengan oktet. Nah, ini penjelasannya. Konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh. Nah, penuh di sini maksudnya adalah bahwa ini adalah 2, memenuhi duplet, dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8. Nah, 8 ini kita kenal dengan oktet, 2 ini kita kenal dengan duplet. Ini dikategorikan sebagai konfigurasi penuh. Artinya dia tidak
membutuhkan yang lain untuk bergabung. Lalu bagaimana untuk senyawa-senyawa atau atom yang lain untuk mencapai kestabilan? Nah, ini akan cenderung mendekati gas mulia. Caranya bagaimana? Ini ada dua cara. Yang pertama adalah serah terima elektron, yaitu membentuk ikatan ion. Kemudian pemakaian bersama elektron. Ini nanti kita kenal dengan ikatan kovalen. Lalu bagaimana proses serah terima elektron? Dan bagaimana pemakaian bersama pasangan elektron? Nah, ini kita lihat pada tayangan berikutnya. Ini cara mencapai kestabilan. Tadi kan dikatakan bahwa golongan 8A itu bersifat stabil. Lalu bagaimana untuk atom-atom yang selain golongan 8A? Sebagai contoh ini misalkan atom Li. Nah, ini memiliki nomor atom 3. Maka kita tentukan konfigurasi elektronnya, yaitu 2, 1. Elektron terakhirnya 1, maka dia akan stabil dengan cara melepaskan elektron. Kenapa? Karena ini kurang dari 4. Nah, kurang dari 4. Maka dia akan melepaskan elektron. Berapa yang dilepaskan? Ya, kita lihat elektron valensinya di sini 1, maka yang dilepaskan adalah sebanyak 1. Maka akan membentuk Li+. Ini yang dinamakan stabil. Kalau yang dibentuk kok yang dilepaskan 2, maka ini nanti muatannya akan menjadi 2+. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya kita lihat contoh yang lain. Untuk contoh yang kedua, ini adalah atom Cl. Nomor atomnya 17, sama. Kita tentukan konfigurasi elektronnya. Di sini elektron yang paling belakang atau terakhir berjumlah 7. Maka dia akan cenderung menerima elektron. Berapa yang diterima? Yang diterima adalah sebanyak 1 elektron. Maka ini nanti akan membentuk Cl-. Lah, dari proses serah terima elektron ini nanti akan membentuk ikatan ion. Sekarang yang berikutnya, ikatan ion. Jadi bahwa terjadi antara atom yang melepaskan elektron yang membentuk muatan positif. Kemudian yang menangkap elektron yang bermuatan negatif. Nah, serah terima elektron ini nanti akan membentuk suatu senyawa. Sebagai contoh di sini adalah contohnya Li2O. Li seperti yang tertulis tadi, dia memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi 1. Maka akan stabil membentuk Li+. Kemudian O, nomor atomnya itu 8, ini 6, maka akan membentuk O2-. Nah, ikatan Li dengan O terbentuk Li2O. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu ikatan NaCl atau pembentukan NaCl dari Na dengan Cl. Na ini nomor atomnya 11, maka konfigurasinya 281. Elektron valensinya 1, maka akan cenderung melepas. Nah, berapa yang dilepaskan? Yang dilepaskan adalah sebanyak 1. Kemudian Cl, ini nomor atomnya 17, maka konfigurasi elektronnya 287. Maka dia akan cenderung menerima. Berapa yang diterima? 1 elektron. Nah, ini prosesnya transfer elektron dari Na ke Cl. Na ini yang semula. Nah, kuning ini pindah ke sini karena ini belum penuh. Nah, Na yang melepaskan, maka ini akan membentuk Na+, kemudian Cl yang kedapatan itu akan membentuk muatan Cl-. Nah, penggabungan antara Na+ dengan Cl- akan membentuk senyawa ion yang kita kenal dengan senyawa NaCl. Sekarang kita ke ikatan kovalen. Bahwa yang dinamakan dengan ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk akibat penggunaan elektron secara bersama. Ini umumnya terjadi antara non-logam dengan non-logam. Ini ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi 4. Di sini ada tunggal, rangkap 2, kemudian rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Sekarang yang pertama, pembentukan ikatan kovalen tunggal. Tunggal itu artinya berarti 1. Ya.
Jadi ada satu pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Di sini contohnya adalah pada pembentukan senyawa H2. H, kita tahu nomor atomnya 1, maka dia hanya memiliki elektron valensi 1. Nah, ini saling bergabung, maka akan membentuk pasangan elektron bersama. Kalau kita nyatakan dalam rumus struktur, maka akan dinamakan strip 1. Kita ke contoh yang lain untuk ikatan tunggal, yaitu ikatan antara atom H dengan atom Cl. Nah, atom H elektron valensinya 1, ini sebenarnya Cl itu ada 7 elektron valensi. Jadi gambarnya ini mungkin bisa ditambahkan, di sini ada 7 tanda warna orange. Nah, ini yang dipakai bersama, ini yang di tengah-tengah, ini yang dinamakan dengan ikatan kovalen. Nah, kalau kita gambarkan konstruksinya seperti ini, ada satu pasang. Oleh karena itu HCl ini adalah kovalen tunggal. Kemudian yang berikutnya, ikatan kovalen rangkap 2. Karena rangkap 2 berarti ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Nanti dalam rumus struktur akan ditandai dengan tanda sama dengan. Ini contohnya adalah ikatan antara atom O dengan atom O. Atom O memiliki nomor atom 8. Nah, ini kalau kita buat konfigurasinya adalah 2, 6. Nah, 6 ini nanti yang kita kenal dengan elektron valensi atau elektron terluar. Sehingga nanti masing-masing akan membutuhkan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini nanti yang saling bergabung, sehingga di sini ada 2 pasang, maka ini adalah tanda sama dengan. Kemudian yang berikutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Berarti ada 3 pasang elektron yang dipakai secara bersama. Ini ada tanda 3 garis ikatan. Contohnya adalah ikatan antara N dengan N. Di mana atom N ini nomor atomnya 7, maka konfigurasinya adalah 2, 5. Nah, 5 ini adalah sebagai elektron terluar, sehingga nanti masing-masing akan membutuhkan 3 elektron, karena untuk stabil itu harus berjumlah 8 yang kita kenal dengan oktet. Nah, kemudian ini ada 3 pasangan elektron bersama. Ini kalau kita berumus struktur, ada rumus garis 3. Jelas ya untuk ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian yang berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini yang membedakan. Kalau di dalam kovalen koordinasi, pasangan elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom. Misal, ini pembentukan ikatan kovalen koordinasi dari NH4+. Ini kalau kita ibaratkan adalah ketika kalian ditraktir sama temannya, maka di situ yang membayar adalah satu, tapi yang makan itu boleh banyak orang. Nah, ini sama. Ini adalah NH3 dan H+. NH3 ini strukturismenya. Ini yang dikenal dengan pasangan elektron bebas. H+ di sini tidak punya elektron, maka ini nanti akan dipakai bersama. Nah, sehingga di sini ini yang kita kenal dengan ikatan kovalen koordinasi. Tandanya bukan strip G, tetapi menggunakan anak panah. Karena di sini hanya berasal dari salah satu, yaitu dari atom N. H ini tidak menyumbang, dia hanya sebagai pengguna. Jelas ya? Sekarang adalah berbicara tentang kepolaran. Bahwa kepolaran itu dapat ditentukan dengan beberapa sifat. Yang pertama adalah perbedaan keelektronegatifan, yang kedua adalah bentuk molekul. Lah, kepolaran sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah nonpolar. Ini untuk kovalen nonpolar. Ini dapat kita lihat dari keelektronegatifan yang sama atau tidak memiliki momen atau momen dipolnya 0. Dan bentuk molekulnya adalah simetris. Simetris ini adalah memiliki sumbu simetri. Contohnya di sini adalah H2. Kemudian ini yang bentuk simetris BeCl2. Nah, ini Be-nya kan di tengah, kemudian ini Cl, ini Cl. Maka ini kalau kita tarik sumbu simetri, maka Cl ini akan bertemu kembali dengan Cl, sehingga di sini menyebabkan senyawa kovalen bersifat non-polar. Kemudian yang kedua,
yaitu senyawa kovalen polar. Nah, berarti berkebalikan dengan nonpolar. Kalau tadi nonpolar adalah keelektronegatifannya 0, kalau ini adalah perbedaan keelektronegatifannya cukup besar. Kemudian di samping itu adalah memiliki bentuk asimetris atau tidak simetris. Nah, kalian lihat di sini, H dengan F di sini adalah dua unsur yang berbeda. H sendiri 1, F 1, maka di sini tidak ada sumbu simetri. Nah, H itu ada letaknya di tengah-tengah, kemudian F ini adalah pada golongan 7A. Sehingga ini ada jarak antara H dengan F, sehingga menyebabkan keelektronegatifannya cukup besar. Nah, jadi dari pembelajaran ikatan kimia kita bisa mengetahui bahwa atom bersifat stabil itu adalah untuk golongan 8A, sedangkan untuk atom lain itu dapat membuat menjadi stabil dengan cara mengikuti konfigurasi elektron gas mulia dengan dua cara. Yang pertama adalah serah terima elektron, kemudian yang kedua adalah dengan pemakaian pasangan elektron secara bersama. Kemudian dari proses pembentukan ikatan ion dan kovalen, nanti kalian bisa memprediksi senyawa apa yang terbentuk dari atom-atom tertentu. Kiranya cukup dari saya materi tentang ikatan kimia. Jadi untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita akan berbicara ke bentuk molekul. Ya, saya kira cukup jelas untuk penyampaian materi ikatan kimia. Jika masih kesulitan, nanti kalian bisa melihat tayangan pada video pembelajaran berikutnya, yaitu berkaitan dengan bentuk molekul. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian pada pembelajaran daring seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.